Salam Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan sehat, walafiat, dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Amin. Mari kita persiapkan hati kita hari ini. Kita akan sama-sama beribadah kepada Tuhan. Tanggalkan segala pekerjaan Bapak Ibu. Kita akan fokus untuk beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, kembali kami datang kepada Tuhan pada hari ini. Mengucap syukur untuk hari yang Tuhan beri. Mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang Kau sudah limpahkan bagi kami. Oleh sebab itu hari ini Tuhan saatnya bagi kami mengembalikan setiap berkat-berkat Tuhan yang sudah Engkau curahkan bagi kami. Melalui pujian, ibadah, bahkan penyembahan kami pada hari ini. Kami percaya Engkau bertahta di atas pujian. Dan kuduskan kami Bapa, agar kami boleh layak untuk memuji dan beribadah kepada Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang siap beribadah hari ini sama-sama berkata, amin. Haleluya. Mari kita bersuka cita. Katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. dan bumi Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku
Haleluya. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Apapun yang terjadi dalam hidupku Tuhan, kami akan selalu berkata bahwa Engkau Tuhan sungguh baik. Bahkan dalam segala hal yang terjadi, kami tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mari kembali katakan, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidupku, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Glory bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Glory bagi-Mu di tempat yang maha kudus. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Terpujilah Engkau. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Haleluya.
Bapa kami di surga, kami bersyukur buat kebaikan kemurahan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Allah. Kiranya Engkau sendiri berkata-kata pada setiap kami, agar kami Tuhan boleh berpengharapan dan beriman dan bersukacita di dalam Tuhan. Berkat-Mu atas umat-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudaraku, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema hiduplah dengan perspektif kekekalan. Saudaraku, dalam hidup ini yang singkat di dunia ini 70 tahun, 80 tahun, kita mesti belajar jangan hanya memperhatikan hal-hal yang kelihatan, saudara-saudara. Jangan hanya memperhatikan kehidupan yang cuma sementara 70 tahun, 80 tahun di muka bumi ini. Kita harus belajar untuk memikirkan perkara-perkara di atas. Punya perspektif sudut pandang kekekalan. Sebab apa? Sebab kehidupan yang kita jalani yang 70 tahun, 80 tahun di muka bumi ini, setelah kita mati kita dihakimi oleh Tuhan. Dan kita akan dibalas oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita perbuat di muka bumi ini. Tuhan membalas setiap kita setimpal dengan perbuatan kita. Kita baca Alkitab di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10, saudara. 2 Korintus 5 ayat 10 dikatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kita semua, tidak terkecuali, semua orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus, kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, di mana Kristus akan mengadili setiap orang. Dan dikatakan tadi, setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang diperbuatnya, entah baik ataupun jahat. Kalau ada orang Kristen mengaku dirinya Kristen berbuat jahat, kira-kira dapat apa dari Tuhan, saudara-saudara? Tentu dapat hukuman. Kalau orang berbuat baik, orang Kristen berbuat baik, dapat apa, saudaraku? Pasti dapat upah, dapat penghargaan, dapat apresiasi dari Tuhan. Hari ini kita akan belajar, saudara-saudara, ada mahkota yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya. Mahkota ini dalam bahasa Alkitab Stefanos, itu artinya penghargaan, apresiasi dari Allah yang adil, Allah yang penuh kasih kepada setiap orang yang setia kepadanya. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, kumpulkanlah hartamu di sorga. Di bumi ngangat dan karat perusakannya, pencuri datang membongkar serta mencurinya. Kumpulkan hartamu di sorga, sebab di sorga tidak ada pencuri yang membongkar serta mencurinya, ngangat dan karat tidak merusakkannya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Karena itu saudara-saudara, penting bagi kita orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, jangan hidup dengan perspektif di dunia ini saja. Saudara, saya harus belajar memiliki perspektif kekekalan, yaitu apa? Mengumpulkan harta di sorga, kata Tuhan Yesus. Apa yang kita perbuat di dunia ini, Tuhan akan balas, saudaraku, di hari penghakiman, di pengadilan Kristus. Ada 5 mahkota kemuliaan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Yang pertama, saudara, kita akan lihat dalam Yakobus 1 ayat 12, ada mahkota kehidupan, yaitu hadiah bagi orang yang bertahan mengikut Kristus. Dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saudara, mahkota kehidupan adalah penghargaan dari Tuhan bagi mereka yang tetap setia di tengah pencobaan hidup. Pencobaan kesulitan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan ini, saudara-saudara. Namun Allah tidak membiarkan kita sendirian. Setiap ujian yang Tuhan izinkan, itu adalah kesempatan bagi saudara saya untuk membuktikan kasih kesetiaan kita kepada Allah. Ketika kita tahan uji, saudara, Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan ini juga diberikan kepada orang-orang yang bersedia untuk ikut Yesus sampai mati, jadi martir, saudara. Bila engkau, karena engkau mengikut Kristus, engkau dianiaya, engkau menderita, bertahanlah, setia sampai mati, maka Tuhan Yesus akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya, saudara. Karena itu mari kita tetap kuat di dalam Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh.
bergantung kepada Allah, supaya mahkota kehidupan kita terima, saudara-saudara. Dalam hidup ini, Tuhan izinkan beberapa dari kita mengalami kesusahan penderitaan. Tapi ketika kita setia, bertahan dalam pencobaan, bila engkau tahan uji, sampai garis akhir, Tuhan memberikan kepada setiap kita yang setia, mahkota kehidupan. Yang kedua, saudaraku, dalam 2 Timotius 4 ayat 8, saudara saya akan terima mahkota kebenaran, yaitu mahkota yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang yang berharap akan kedatangannya. Dikatakan, akhirnya telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepada aku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara-saudara, Rasul Paulus menulis kata-kata ini menjelang akhir hidupnya, dengan penuh keyakinan tentang apa yang menantinya di dalam kekekalan. Ia yakin bahwa ia sudah pelihara iman, mencapai garis akhir. Dia bilang kepada anak didiknya, Timotius, sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran, yang disediakan bukan hanya kepada aku, tapi setiap orang yang merindukan kedatangan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, orang-orang yang merindukan kedatangan Tuhan itu tidak melarikan diri dari tanggung jawab hidup sehari-hari. Tapi hidupnya bukan hanya melihat apa yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan. Dia kumpulkan harta di sorga, melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Seperti yang dinyatakan dalam Kolose 3:23, apapun yang kamu perbuat, lakukan seperti untuk Tuhan, maka engkau akan dapat upah dari Tuhan. Saudaraku, mari nantikan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, lakukan dalam nama Tuhan, dengan berpengharapan pada Tuhan. Tuhan yang adil, yang melihat perbuatanmu, yang melihat motivasimu. Dan kau yang rindu kedatangan Tuhan, pasti akan menerima mahkota kebenaran dari Tuhan Yesus. Haleluya. Yang ketiga, saudaraku, yang Tuhan akan berikan kepada setiap orang yang setia adalah mahkota kemuliaan, penghargaan bagi orang-orang yang setia dalam pelayanan. Dalam 1 Petrus 5 ayat 4 dikatakan, maka kamu, apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu ini adalah dijanjikan khusus kepada para gembala, para penatua, para pemimpin rohani yang melayani umat dengan hati yang tulus. Bukan karena paksaan, bukan untuk kepentingan sendiri, pribadi, tapi untuk menjadi pengabdian kepada Allah. Melayani umat dengan rela, penuh kasih. Dan seorang gembala yang setia, gembala yang tulus melayani, akan dapat mahkota kemuliaan dari Tuhan Yesus. Setiap orang yang setia melayani, mengembalakan, memimpin orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk digembalakan, pasti akan dapat mahkota. Karena itu saudara-saudara yang diberi kepercayaan oleh Tuhan menjadi penatua, menjadi pemimpin kelompok sel, bahkan kalau engkau setia mengurus, memelihara, merawat domba-dombanya Allah, maka kelak ketika gembala agung datang, kau akan dihargai oleh Tuhan. Kau terima mahkota dari Tuhan. Dan itu bukan penghargaan duniawi yang bisa pudar, tapi penghargaan mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Nantikan saudaraku, gembala agungmu akan memberikan penghargaan bagi engkau yang setia. Yang keempat kita baca dalam 1 Korintus 9:25, yaitu mahkota yang abadi, yaitu bagi mereka yang hidup disiplin, menyangkal dirinya, pikul salibnya, mengikut Yesus. Dikatakan tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang tidak fana. Rasul Paulus menggunakan analogi hidup ini seperti pertandingan, saudara. Seperti atlet yang butuh mendisiplinkan diri, bisa menguasai diri, berlatih dengan sekuat tenaga untuk meraih medali. Orang percaya harus melatih dirinya sedemikian rupa untuk hidup suci, hidup dalam kekudusan, hidup dalam ketaatan kepada Allah. Mahkota yang abadi diberikan kepada mereka yang hidup mengendalikan diri, hidup menolak godaan dosa, tekun mengejar kekudusan. Karena itu saudara-saudara, mari jauhi percabulan, jauhi pencemaran jasmani dan rohani, supaya saudara saya mencapai
pertumbuhan, komitmen untuk terus bertumbuh dalam iman dan karakter Kristus, maka mahkota yang abadi engkau terima. Tuhan Yesus berkata, barang siapa mau ikut aku, ya harus sangkal diri, pikul salibnya, dan ikut aku. Barang siapa mau menjadi muridku, ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Mahkota abadi tersedia bagimu. Yang terakhir, saudara-saudara, adalah mahkota sukacita, yaitu buah dari penginjilan, akan diterima oleh orang yang memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Dalam 1 Tesalonika 2 ayat 19-20 dikatakan, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu, jemaat di Tesalonika, kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Mahkota sukacita adalah penghargaan istimewa bagi mereka yang membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Paulus menyebut jemaat di Tesalonika sebagai mahkota kebanggaan, mahkota kemegahannya. Karena melalui pelayanan Paulus mereka bisa datang kepada Tuhan Yesus. Karena itu saudara-saudara, mari kita belajar seperti Rasul Paulus, menangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Uang yang engkau kumpulkan di muka bumi ini ketika engkau meninggal, kau tidak bisa bawa. Harta kekayaan duniawi tidak bisa kita bawa ke dalam kekekalan. Yang saudara dan saya bisa bawa kekekalan adalah jiwa-jiwa yang kau datang bawa kepada Tuhan Yesus. Orang-orang yang datang melalui hidupmu kepada Kristus, itulah jiwa-jiwa yang berharga di mata Allah. Karena itu saudara, mari beritakan Injil. Baik tidak baik waktunya, beritakan firman Tuhan. Menangkan jiwa-jiwa, muridkan mereka, maka kelak engkau akan dapat mahkota sukacita dari Tuhan Yesus. Haleluya. Tidak ada sukacita yang lebih besar, saudaraku, daripada orang yang kita kasihi ada bersama dengan kita di Firdausnya Allah, bersama Tuhan Yesus. Itu sukacita kekekalan. Saudara-saudara, mari kita belajar dalam hidup yang sementara di muka bumi ini. Jangan hanya memikirkan perkara-perkara di bumi, tapi pikirkanlah perkara-perkara di atas. Dalam kesibukan kita, dalam pekerjaan kita, selalu ingat, hidup dengan perspektif kekekalan, saudara-saudara. Kiranya kita semua hidup setia, mengikuti Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus dengan sepenuh hati kita. Bila saat ini kau sedang dalam pencobaan, bertahan dalam pencobaan, bertekun, biar kita semua bertumbuh dalam kasih kepada Tuhan lewat setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi, agar kelak saudara saya bisa berdiri di hadapan Kristus dengan sukacita, terima mahkota dari Tuhan. Jangan biarkan kesulitan hidup ini membuatmu mundur dalam iman. Biarlah kita semua ingat akan janji-janji Allah ini. Ingat mahkota-mahkota yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang setia, saudara-saudara. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Engkau adalah Allah yang melihat, Engkau yang maha tahu, Engkau yang akan memberikan upah yang adil kepada setiap orang yang berharap kepadamu, ya Allah. Kami bersyukur untuk setiap janjimu, untuk setiap mahkota-mahkota yang Engkau janjikan bagi setiap anak-anak-Mu yang setia. Kami menyadari, kami mengerti bahwa mahkota-mahkota ini bukan tujuan akhir kami, melainkan hadiah dari Engkau ya Bapa bagi anak-anak-Mu yang setia. Tujuan kami yang sejati adalah mengenal Kristus dan kami diubahkan serupa dengan Kristus. Namun kami bersyukur untuk mahkota-mahkota yang Tuhan janjikan, mengingatkan kami bahwa Engkau peduli dengan perjalanan iman kami dan Engkau memberi penghargaan yang kekal. Sebab itu Tuhan, kami mau melakukan segala sesuatu dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kami dalam iman dan membawa iman kami kepada kesempurnaan. Kami mau memperbaharui komitmen kami untuk hidup bagi Kristus. Kami mau berlari dengan tekun dalam perlombaan iman ini hingga mencapai garis akhir dengan mata tertuju kepadamu Tuhan Yesus, dan hati yang penuh pengharapan akan mahkota-mahkota yang Tuhan janjikan, yang menantikan kami di garis akhir. Tuhan, mari kuatkan umat-Mu, biar setiap kami boleh berdiri teguh, menyelesaikan segala sesuatu dan memuliakan Allah. Berkat-Mu ya Tuhan, bagi setiap anak-anak-Mu yang menanti-nantikan Engkau, bagi setiap anak-anak-Mu yang setia, biarlah Engkau berikan anugerah-Mu. Yang sedang mengalami kesusahan, biar Engkau berikan jalan keluar. Yang sedang lemah Engkau kuatkan, Engkau hiburkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Dan lebih dari semua,
perjalanan kami di muka bumi ini Tuhan, kami memandang dengan perspektif kekekalan. Kami mau kumpulkan harta di sorga. Kami mau belajar untuk melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Engkau yang melihat, Engkau yang akan membalas setiap orang sesuai dengan apa yang patut diterimanya. Berkati Tuhan gereja-Mu, Gereja Bethel Indonesia di Jalan Merak bersama cabang semua Tuhan. Berkati GBI di pusat, di daerah khusus Jawa Barat. Berkati gereja-Mu agar kami boleh menjadi berkat untuk orang-orang yang di sekitar kami. Gereja bisa menjadi garam dunia dan terang dunia dan memuliakan Allah. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kota Bogor, biar Bogor mengalami shalom Tuhan, damai sejahtera-Mu turun di kota ini Tuhan. Kami berdoa buat Indonesia, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di Indonesia seperti yang Engkau inginkan ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara kasih, arahkan hati dan pikiranmu pada Tuhan Allah-Mu, terima berkat dari Allah. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai-mu selamanya. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Semua yang rindu kedatangan Tuhan sama-sama berkata, amin.